Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya tidak kompak, tapi walaupun tidak semuanya tidak menjawab salam, tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang mengucapkan salam hukumnya sunnah. Kalau yang menjawab salam hukumnya wajib. Berat mana hukumnya sunnah dengan wajib? Berat wajib. Oleh karena itu salamnya mau satu kali lagi boleh? Mual amukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Fa ya ibadallah, usikum li nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qiyamud dunya bi arba'ati asya'a. Al-awwalu bi ilmi ulama, wasani bi adli umara'i, wasalisu wasahawatil aghniya'i, warrabi'u bi du'a'il fuqara'i. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Raya Al-Jabar yang kita banggakan, seluruh jajaran pengurus yang tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi insya Allah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jamaah yang hadir dari berbagai daerah, dari berbagai pelosok provinsi, kota, kabupaten, semua yang hadir, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, para pemudanya, para pemudinya, para ulamanya, para kiainya, para hajinya, para hajahnya, hadirin hadirat semua yang tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ya Bu? Halo? Ya Bu? Ya Pak? Sama-sama kita mengucapkan puji syukur dengan ucapan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Karena di siang hari yang cukup cerah ini, setelah kita melaksanakan
ibadah salat zuhur dengan berjamaah mengizharkan, menzohirkan syiar Islam, syiar agama Islam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga salat zuhur yang telah kita laksanakan dengan berjamaah semoga mendapat prestasi, mendapat derajat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahala salat berjamaah itu Allah akan memberikan 27 ganjaran derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau salat sendiri, beda dengan salat munfarid. Allah akan ngasih 1 derajat. Dikasih 1 derajat itu kalau baik bacaan Fatihahnya, kalau mulus bacaan Fatihahnya. Tapi kalau misalkan tidak mulus Fatihahnya, mahorijul hurufnya, panjang pondoknya, tasdid-tasdidnya, wakof dengan masalnya tidak bisa dilaksa, tidak sempurna, maka tidak mendapat apa-apa. Beruntunglah orang yang kontinu istiqomah melaksanakan salat yang 5 waktu dengan melaksanakan salatnya berjamaah. Bu, Pak, hadirin rahimakumullah, kalau dimisalkan salat berjamaah itu seperti kita jualan pisang. Diborongkan dengan dijual diketengkan. Kalau misalkan dijual diketengkan, punya misalkan pisang 1 turui, pasti yang akan terjualnya itu pisangnya yang bagus-bagus, yang baik Pak, baik. Pasti tangkainya, yang kecilnya, yang buruknya tidak akan terjual. Artinya yang bisa terjual itu pisang-pisangnya itu yang apa? Yang baik. Beda dengan dijual dengan borongan, semuanya diborongkan. Misalkan kalau misalkan diketeng 1 ikannya cuma misalkan 10.000, kita misalkan diborongkan 1 turui misalkan 100.000. Kalau diketengkan 1 ikan 10.000, pasti yang jeleknya, tangkainya tidak akan terjual. Tapi kalau diborongkan semuanya 100.000, pasti tangkainya, yang buruknya, yang kecilnya, yang jeleknya pasti akan terjual. Nah, jadi keistimewaan berjamaah itu yaitu semuanya yang ikut berjamaah akan mendapat bati, akan mendapat jaminan, akan mendapat pahala semuanya. Kalau berjamaah mendapat 27 ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sekalian berjuta-juta anugerah, berjuta-juta nikmat, berjuta-juta kurnia, terutama anugerah iman Islam, hidayah taufik, sehat walafiat, anugerah panjang umur. Ya Bu? Ini anugerah yang luar biasa. Walaupun misalkan kita diberi jatah umur oleh Allah Subhanahu wa taala hitungan puluhan tahun, tapi kita bisa memaksimalkannya, mentasarrufkannya, dipergunakan di jalan Allah, dipergunakan di dalam takwa, dicocokkan dengan program Allah Subhanahu wa taala, dengan program Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umur kita kalau dikasih jatah cuma puluhan tahun, tapi termasuk kita orang yang beruntung dunia dan akhirat.
yang sukses dunia dan akhirat. Tapi walaupun Allah memberikan umur kepada kita sekalian ratusan tahun, tapi hidup bergelimang di dalam dosa, sisa umur itu, sehatnya itu tidak cocok dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan program Allah dan Rasulnya, maka walaupun umur kita sampai ratusan tahun, kita termasuk orang yang rugi dunia dan rugi akhirat, termasuk orang yang celaka dunia, celaka akhirat. Maka orang yang super power, orang yang beruntung adalah orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, kemudian amalnya baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya panjang tapi dipergunakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Pertama, orang yang baik itu adalah orang yang banyak memberi manfaat untuk kepentingan orang lain. Yang kedua, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu orang yang diberi panjang umur oleh Allah, kemudian baik amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasadun nas, orang yang paling jelek di hadapan Allah, man qala umruhu, diberi panjang umur oleh Allah, sarun amaluhu, jelek amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan anugerah itulah kita dapat berkumpul mengagungkan rumah Allah ini, mencintai rumah Allah ini. Salah satu yang diagungkan oleh Allah itu adalah masjid. Barang siapa orang yang mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, maka itu bentuk orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, terakhir di dalam ceramah singkat ini, mari kita merenungi salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita diperintahkan oleh Allah, kita harus taat kepada Allah, takwa kepada Allah, kita dituntut harus taat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai orang yang beriman dituntut oleh Allah supaya kita turut kepada pemerintahan, turut kepada amir, turut kepada program-program pemerintah, turut kepada aturan-aturan pemerintah. Tentu pemerintahannya pemerintahan yang adil, yang aman, amanah, yang mempunyai akhlakul karim. Semoga nanti Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua, kepada warga kita, negara kita, bangsa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang mempunyai akhlakul karimah. Kenapa kita harus mempunyai pemimpin yang adil? Karena tegaknya dunia, tegaknya negara, menjadikan kokohnya negara kita, terutama negara yang kita cintai, bangsa Indonesia, akan kokoh dan kuat, akan dihujani dengan rahmat Allah, dan akan mendapat syahadah, kebahagiaan, dan mendapatkan negeri badatun thayyibatun warabul ghafur. Di antaranya pilar-pilar di negeri itu adalah dipimpin oleh pemimpin yang adil. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dunia ini ingin kokoh dan berdiri tegak,
Kalau negara Indonesia tercinta ini ingin kokoh, tidak ambruk dan tegak, dan mendapat barokah, mendapat negara yang sakinah, tenang, saadah, mendapat kebahagiaan, mendapat prestasi, badatun thayyibatun barakun ghafur, maka di antaranya ada 4 pilar resep dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qiyamud dunya bi arba'ati asya'a." Berdirinya dunia kokoh, berdirinya negeri tercinta Indonesia dengan kokoh, dengan kuat, tahan banting, terumut kalijuan, tegedap keangginan. Kalau negeri tercinta ini ada pilar-pilar yang 4 ini. Yang pertama, kata baginda Rasulullah SAW, pilar yang pertama untuk menjadikan kokohnya negeri tercinta ini, al-awwalu bi ilmil ulama. Yang pertama dengan ilmunya ulama. Kenapa harus ilmunya ulama? Pertama, karena ulama itu warisan dari Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Yang kedua, hanya ulama yang takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Hanya para ulama pewaris Nabi yang takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ulamanya pun ulama akhirat. Dan ulama itu adalah penerang, lampu untuk segenap kaum muslimin. Al-ulama sirajul mukminin. Ulama itu lampunya seluruh umat Islam. Kalau mati lampunya, maka gelaplah umat Islam, kesasarlah umat Islam. Kalau tidak ada ilmunya ulama, binasalah orang-orang yang bodoh. Maka tegaklah negara itu yang pertama dengan ilmunya ulama. Maka mautul alim, mautul alam. Kalau mati para alim ulama, meninggal para alim ulama, maka dunia ini akan mati. Yang kedua, tegaknya negeri tercinta ini, tegaknya dunia. Pilar yang kedua, sabda Rasulullah SAW, wasani bi adil umaroi, dengan adilnya para pemerintahan. Kalau tidak adil para pemerintahan, dari presidennya sampai bawah semuanya, para penguasa tidak adil, bahkan khianat, zalim, tidak amanah, maka lenyaplah negeri tercinta ini, hancurlah negeri tercinta ini. Maka semoga Allah memberikan pemimpin yang adil, karena hanya sosok yang pemimpin yang adil akan menjadikan kuatnya negeri tercinta ini. Mari kita pilih ya, pimpinan yang adil, yang bertanggung jawab dunia akhirat, yang mempunyai akhlakul karimah, yang mempunyai akhlak yang mulia, yang mempunyai akhlak yang agung. Maka hadirin rahimakumullah, kenapa kita harus memilih pemimpin yang adil? Karena itu akan menjadikan pilar yang sangat kokoh. Sedikit ada cerita, salah satu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, satu ketika Umar bin Abdul Aziz di kantornya sedang menuliskan tentang keadministrasian negara. Tiba-tiba kedatangan satu tamu, sahabat di sekolahnya, di kuliahnya. Kemudian sahabatnya itu mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dipersilahkan masuk. Di waktu itu waktu malam, pas masuk temannya itu, si lampunya itu yang dipakai nulis untuk kepentingan negara itu langsung sekaligus dimatikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian sahabat itu bertanya, kenapa wahai Umar? Kedatangan saya bertamu ingin bersilaturahim, tiba-tiba lampu yang dipakai untuk menulis tentang administrasi itu dimatikan. Apakah tidak senang kedatangan saya? Kata Umar bin Abdul Aziz, bukan wahai kawan. Ini yang dipakai ini
Lampu yang dipakai ini kepentingan negara. Maka kalau antum datang ke saya bertamu kepentingan pribadi, nanti saya punya lampu untuk kepentingan pribadi. Nah ini saya punya. Kalau ini adalah kepentingan negara. Saking amanahnya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang jujur, amanah luar biasa. Memakai lampu pun untuk kepentingan pribadi, tidak mau takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadikan negara kita yang kokoh dan berdiri tegak. Bisa khawatir agnia dengan kedermawanan para agnia. Manu balaleng anak balalaken, untuk para redit dan mereka jahe mereka hese, tak jahe untuk kasiran, itu. Tapi dermawan terutama kepada fakir miskin. Kalau misalkan Bahir bin Qoret para agnia balaleng hal, maka lenyaplah orang-orang yang fakir, lenyaplah orang-orang yang miskin. Maka sangat penting dermawannya para agnia. Yang terakhir, kokohnya negara kita. Kalau ada pilar yang keempat ini adalah di doa fuqaroi, dengan doanya para fuqara. Artinya majunya negara ini. Jadi pejabat-pejabat yang dipimpin, yang memimpin negara kita ini karena adanya doanya orang-orang fakir, doanya orang-orang miskin. Walaupun misalkan sekaya apapun kita, kalau tidak ada fakir, tidak ada miskin, dan tidak ada doanya dari fakir dan miskin, tidak akan mendapat kesuksesan kita. Maka untuk berdiri tegak negeri tercinta ini, Rasulullah SAW memberikan resep, yaitu 4 pilar. Semoga 4 pilar ini ada di negeri tercinta ini. Yang pertama dengan ilmunya ulama, yang kedua dengan pemimpin yang adil, yang ketiga dengan dermawannya para agnia, dan yang keempat adalah doanya para fakir miskin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullaha, taatlah kepada Allah, wa atiiur rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada pemerintahan. Tentu pemerintahannya pemerintahan yang adil. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita semua sejenak berdiri bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak sekalian bisa berdiri di hadapan makom baginda Rasulullah SAW. Kalau sekarang kita berdiri di Masjid Al-Jabal yang agung ini, semoga kita bisa berdiri di Masjid Nabawi di depan makom baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita semuanya berdiri. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Urusan dilancarkan, darajatnya diurangkan, rizkinya munggah jembarkan, usaha dilancarkan, uswana munggah bayangkan, hidupnya munggah berkahkan, pulau
wargana soleh panyawatna didamalkan ia sadar jamaah ugi Gusti ijabah sing tiasa angkat kamu sarabila di yaumil akhir pamudi habis jantan wahidi sarabila rawat abdi milik Gusti kasawari semuanya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Moga-moga nanti di hari kiamat simpan Allah hukuman kalian kasalkan kekucuran kekucuran usahaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tiada gaji yang tak letak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.